Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa berkumpul, bertatap muka dan saling nasihati menasihati. Dengan itulah kita bersyukur, yaitu dengan memanjatkan puji-pujian atau alhamdulillah, dan termasuk belajar itu termasuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ba'da maghrib kita mengadakan tadabbur Quran. Kita berusaha mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan membacanya, kemudian memahami isinya dan berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat perintah, maka kita berusaha untuk mengamalkan perintah itu semampu kita, dan jika larangan, maka kita wajib meninggalkannya, karena larangan itu adalah dosa yang bisa menyebabkan manusia tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita coba baca surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah
tidak menghinakan atau tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sebenarnya ayat ini sering di apa namanya, sering diambil ya, karena intinya di sini ayat ini taubat ya, taubat sering kita pelajari, tetapi prakteknya mungkin juga kita belum full ya, belum full. Khususnya saya sendiri mungkin masih banyak kan Bang, masih sering tergelincir kan Bang. Jadi kita saling ingat mengingatkan aja agar kita benar-benar taubatnya itu benar-benar taubat, yaitu benar-benar taubat nasuha atau taubat yang murni. Karena ada istilah pula taubat sambel ya. Hari ini taubat karena kepedesan kan, taubat sambelan itu kan pedesan kan, taubat aku besok makan lagi kan. Jadi kalau bisa kita itu taubatan nasuha. Ayat ini ditujukan kepada kita atau orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena bunyinya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Tidak bunyinya ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas, tidak. Tetapi bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Yaitu orang yang beriman disuruh bertobat kan. Memang namanya manusia sering tergelincir atau sering lalai. Jadi Allah mengingatkan kita diperintahkan untuk bertobat dengan semurni-murninya, yaitu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman ya, tapi diperintahkan bertobat. Bagaimana pula orang yang tidak beriman kan? Orang yang beriman diperintahkan lalu bertobat dengan tobat yang semurni-murninya. Dalam tobat atau pengertian tobat ini dibagi menjadi 3 ya. Yang biasa kita dengar tobat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kalau kita bertobat berhenti dari kejahatan kita atau kemaksiatan kita atau kezaliman atau syirik. Kalau kita mengetahui itu syirik, maka kita berhenti dan jangan mengulanginya lagi. Ini yang pertama ya, yaitu berhenti dari perbuatan maksiat atau kezaliman. Yang paling besar kan kezaliman ya. Kalau maksiat masih umum, itu ketika kita mengetahui bahwa kita melakukan kesyirikan, maka kita bertobat dan jangan mengulangi lagi. Itulah yang disebut taubatan nasuha, jadi tidak mengulangi lagi. Dan jangan sampai terjatuh, dalam istilah itu jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. Orang-orang yang beriman itu jangan sampai terjatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi kita harus bertaubat dengan taubat yang murni. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, yang pertama berhenti, jadi yang kedua menyesalinya. Mengapa kita seperti ini, seperti itu kan? Karena itu perbuatan dosa. Karena dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Banyak sih dosa, mungkin berzina, kan itu. Makan riba itu dosa, tapi kebanyakan orang yang makan riba ini jarang bertobat karena nyaman dengan pekerjaannya.
entah sampai kapan orang-orang yang makan riba ini bertobat ya. Ya. Jadi kita tidak tahu, tapi ini dipraktekkan kepada orang-orang muslim. Padahal dari ayat ini jika dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ayat ini ditujukan kepada kita semua. Ayat kan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kita diperintahkan. Tetapi kalau kita melihat orang-orang yang bergelut dengan riba tadi, itu kebanyakan ya orang-orang beriman, orang-orang Islam kan itu. Mengakunya beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, berketetapan hati tidak akan mengulangi perbuatan kezoliman, kemaksiatan, dan perbuatan dosa itu. Artinya tidak mengulanginya lagi. Itulah yang benar, yang disebut taubat nasuha. Jadi pertama berhenti, kemudian menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Artinya kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Itu baru benar-benar bertobat. Kalau kita sering tergelincir kembali, kan? Ya saya sendiri seperti itu kan. Nah, tapi saya berusaha terus. Ya namanya Ustaz, itu akibat kita imannya masih lemah, kan gitu kan. Nah, jika imannya sudah kuat, mungkin tidak kan, karena Allah yang menolong, kan itu. Allah yang akan menolong. Sudah hampir akhir kan. Nah, kita percepat aja lah. Bentar. Kalau kita lihat sebuah riwayat ya, Rasulullah SAW itu bertaubat 100 kali dalam sehari. Kalau kita kurang mungkin ya, kita jarang. Jauh. Ya. Rasulullah bertaubat 100 kali dalam sehari. Ini ada riwayat dari Al-Agor ya, dari Al-Agor bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Riwayat Muslim. Tuh Rasulullah sampai segitunya. Padahal orang yang dijamin diampuni dosanya dalam surat Al-Fat ya, dijamin dosanya diampuni, tapi setiap hari bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Kita umatnya masih banyak lalai ya. Jadi nanti kita dari kajian ini atau dari kajian yang biasa yang kemarin itu, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah, karena beliau adalah suri teladan. Jadi kita harus memperbanyak taubat. Tapi dari ketiga ini, kita pertama berhenti dulu dari pekerjaan kita yang biasa itu kita ketahui bahwasanya itu ke dosa, maka kita berhenti dulu. Kemudian tidak mengulangi, ya kan, tidak mengulangi, bukan ya. Yang kedua menyesali dulu ya kan, dan berhenti menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Jadi seperti itulah taubat yang dimaksud dalam ayat ini kan. Jadi ketiga-tiganya itu harus sempurna, baru disebut ya taubat nasuha. Kita tambah sedikit aja.
Dan jangan kita menunggu-nunggu tobat sampai kita menjelang tua. Ada kalau di kampung itu ada, nanti saya nggak akan bertobat sebelum puas katanya, sebelum puas katanya kan. Jadi masanya itu dihabiskan dulu, nanti kalau udah tua saya bertobat ya. Nah, kita tidak tahu apakah waktu kita bisa sampai tua kan, dan umur kita sampai tua baru bertobat. Itulah namanya manusia, itu digelincirkan oleh syaitan kan. Padahal apabila maut menjemput, maka tidak ada tobat bagi dia kan Tuhan. Dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 17, Allah berfirman, kita terjemahkan aja artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah itu. Jadi kita melakukan kejahatan. Kita mengetahui, jadi kita berhenti bertobat, maka itu yang diterima. Makanya kalau tidak artinya sampai menjemput maut, maka tidak akan diterima. Nah, di situ baru dia mengatakan bertobat, maka tidak diterima seperti Firaun. Ketika ajalnya sudah sampai mau ditenggelamkan, baru dia mengucapkan, saya benar-benar mengakui atau bertobat kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka tidak akan diterima. Dalam ayat selanjutnya di sini disebutkan, dan tobat itu tidak diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar taubat sekarang. Maka sia-sia ya, ketika sudah di tenggorokan baru dia mengatakan taubat, maka tidak diterima taubatnya. Sebenarnya saya tadi mau melanjutkan yang sini ya, baru kan ada yang sambungan ayatnya itu yang cahaya-cahaya tadi ya. Kan kita dengan cahaya saya mimpi-mimpi wanita, tapi udah habis waktunya. Kita tutup aja dengan doa yang Rasulullah SAW pernah selalu ini dari sahabat siapa ya? Dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, kami pernah menghitung dalam satu majelis Rasulullah SAW membaca sebanyak 100 kali bacaan seperti ini. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Ya mungkin itu yang dimaksud dari hadis yang pertama tadi ya. Karena Rasulullah bertobat sehari 100 kali. Jadi ini pernah Umar radhiyallahu anhu menghitung dalam majelis itu. Rasulullah membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mungkin bisa dihafal, mungkin kita bisa ulang-ulang membacanya di waktu kita duduk kan Tuhan. Ini terdapat di hadis silsilah as-sahihah, hadis nomor 2603. 603. Mungkin kita cukupkan ya. Karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan. Mungkin ini bisa dicek nanti di hadis silsilah as-sahihah nomor 2603. Kita bisa menghafalnya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mungkin dengan kita berduduk seperti ini, kita membaca itu, jadi kita selalu bertobat dan bisa mengikuti Rasulullah bertobat 100 kali dalam sehari, insyaallah ya. Terima kasih mendengarkan dengan baik. Tinggal kita mengamalkannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.